Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mempelajari 7 nasihat Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam satu hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nasihat yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan dunia dari orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Inilah nasihat yang pertama dari 7 nasihat yang terkandung dalam hadis ini. Maka dalam nasihat ini terkandung anjuran kepada kita untuk menolong saudara kita kaum muslimin, terutama yang sedang tertimpa musibah. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan ini adalah realisasi dari satu ibadah yang sangat agung, yaitu ukhuwah, persaudaraan, dan saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Juga sabda Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Dan hadis ini juga memberi pelajaran bahwa berbuat baik, terutama terhadap orang yang sedang kesusahan, merupakan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.
Oleh karenanya hendaklah kita bersemangat dalam berbuat baik kepada saudara kita kaum muslimin. Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah dosanya hanya karena dia berbuat baik kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Maka bagaimana lagi apabila kita berbuat baik kepada orang yang beriman. Dan apabila kita melepaskan kesusahan dunia orang yang beriman, dengan sebab itu kita meraih ampunan Allah, maka melepaskan kesusahan akhirat dari seseorang tentu lebih besar lagi ampunan yang akan kita dapatkan. Gimana caranya melepaskan kesusahan akhirat dari seseorang? Caranya adalah mengajarkan kepadanya tauhid dan melarang dia berbuat syirik. Karena mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik itu syarat masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yushriku bihi syai'an dakhalal nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka mengajarkan tauhid dan melarang seseorang berbuat dosa syirik itu adalah sebab utama kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amalan yang agung ini Allah tugaskan kepada orang-orang yang paling mulia, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita semangat membantu orang yang tertimpa musibah, maka seharusnya kita lebih semangat lagi mendakwahkan kepadanya tauhid. Dan bahkan hadirkan dalam hati kita, kita membantu dia untuk urusan dunianya demi membantu dia untuk urusan akhiratnya, demi untuk mendakwahi dia. Itu hendaklah dijadikan tujuan utama. Kalau cuma kita sekedar membantu dia menyelesaikan urusan dunianya, maka itu cuma manfaat sebentar. Tetapi kalau kita dakwahi dia, kita nasihati dia, kita ajak dia mentauhidkan Allah, kita larang dia berbuat syirik, kita ajak dia melakukan sholat, kita ajak dia bertakwa kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan dia di negeri yang kekal abadi. Itu harus menjadi tujuan utama kita. Nabi Muhammad SAW seringkali berbuat baik kepada manusia dengan tujuan agar dia mau menerima Islam, dengan tujuan agar dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang Arab Badui sudah kafir, kurang ajar lagi, tidak beradab kepada Rasulullah SAW karena dia bodoh. Dia datang kepada Nabi SAW dengan suara keras, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Harapannya agar orang itu menjadi lunak hatinya untuk menerima Islam. Maka jemaah sekalian, orang itu ketika pulang di kampungnya langsung dia teriak, "Ai qaumi aslimu
fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam, karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain, hadirkan dalam hati kita tujuan utamanya untuk mendakwahinya. Maka apabila kita semangat menolong orang dari kesusahan dunia, harusnya kita lebih semangat lagi menolong dia dari kesusahan akhirat, yaitu mendakwahkan kepadanya tauhid dan melarang dia berbuat syirik. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Nasihat yang kedua masih terkait dengan membantu orang lain, tapi lebih khusus lagi, yaitu orang yang kesulitan bayar hutang. Karena jemaah sekalian, orang yang berhutang itu benar-benar orang yang butuh bantuan. Makanya kalau kita nggak butuh-butuh sekali, janganlah berhutang. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang. Tapi beliau berhutang untuk kebutuhan pokok dan yakin mampu bayar. Ini petunjuk Nabi SAW ketika beliau berhutang. Pertama, beliau berhutang untuk membeli makanan bagi keluarga beliau. Bukan untuk beli mobil baru atau merehab rumah, bukan. Tapi untuk makanan, kebutuhan yang sangat pokok. Yang kedua, beliau mampu bayar, sehingga beliau memberikan jaminan. Ada barang jaminan. Maka jika tidak dibayar dalam bentuk uang sekalipun, sudah ada barang jaminan sebagai pembayarannya. Jadi intinya yakin mampu bayar. Intinya orang yang berhutang itu haruslah orang yang benar-benar butuh. Maka syariat menganjurkan kita untuk memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila orang yang kesulitan bayar hutang itu, maka berikan tambahan waktu sampai dia berkemudahan. Dan apabila kamu sedekahkan saja hutang itu kepadanya, maka itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Dengan memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka hadis ini bermakna sebaliknya. Kalau kita menyulitkan orang yang kesulitan bayar hutang, kita mendesak dia, kita paksa-paksa dia harus segera bayar, bahkan kita sita barang-barangnya, maka na'udzubillah, kita juga terancam akan disulitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tapi bersamaan dengan itu, syariat juga mengingatkan kita, bagi orang yang berhutang, hendaklah berusaha membayar hutangnya. Dan ketika dia sudah mampu, tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Rasulullah SAW mengingatkan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, lalu dia tunda-tunda pembayaran, maka itu adalah suatu kezaliman. Apalagi yang nggak mau bayar sama sekali. Rasulullah SAW juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu
jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar, baru dia bisa masuk surga. Bahkan ada seorang muslim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya hutang 2 dirham saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Qatadah yang ketika itu berjanji untuk membayar hutangnya. Makanya Nabi SAW mau solatkan orang itu. Tadinya beliau nggak mau solatkan, tapi ketika Abu Qatadah berjanji, saya akan bayar hutangnya, baru Nabi SAW solatkan. Ketika berjumpa Abu Qatadah, Nabi SAW bertanya, sudah dibayar belum? Kata beliau, belum ya Rasulullah. Kan baru dikuburkan. Besoknya ketemu, Nabi SAW bertanya lagi, sudah dibayar belum? Barulah dia mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-an hina baradat jilduhu. Sekarang baru kulitnya menjadi dingin. Berarti dia mendapatkan azab kubur ketika hutangnya belum dibayar. Jadi jangan main-main dengan hutang. Maka tatkala kita mengetahui ada saudara kita yang kesulitan bayar hutang, bayarkanlah hutangnya. Kalau dia hutang kepada kita, berikan kemudahan. Kalau kita sedekahkan saja hutang itu kepadanya, maka itu lebih baik. Dan di hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan di dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau berikan dia makanan untuk mengusir laparnya, atau engkau bayarkan hutangnya. Rasulullah SAW juga bersabda, wala an amsyiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan untuk membantu satu kebutuhan saudaraku, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kalau kita iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, berarti kita akan sholat wajib, minimal kita sholat wajib di situ 5 waktu selama 1 bulan. Belum lagi kalau kita tambah sholat-sholat sunnah. Dan 1 sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain. Kalikan sholat selama 1 bulan. Luar biasa pahala sholatnya. Itu baru dari pahala sholat. Belum pahala zikirnya, pahala menghadiri majelis ilmu, pahala membaca Al-Quran, dan lain-lain. Tapi kata Nabi SAW, menolong, membantu saudaraku sesama muslim, itu lebih aku sukai daripada iktikaf beribadah sebulan penuh di Masjid Nabawi. Menunjukkan ini pahalanya sangat besar. Nasihat yang ketiga, dalam lanjutan hadis kata Nabi SAW, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan apabila Allah menutupi aib seseorang, itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Jadi kalau kita mengetahui aib saudara kita, ditutupi dan nasihati dia secara sembunyi-sembunyi. Bukan diceritakan, bukan digibahi. Tutupi aibnya, tapi tetap kita berusaha menasihatinya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan bahaya membongkar aib sesama muslim.
Sampai beliau berkhutbah dengan meninggikan suara. Ya ma'syara man amana bilisani walam yufdil iman ila qalbi. La tu'dhul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim. Faman tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu awratahu. Wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahli. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya, sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan pula menjelek-jelekkan mereka. Jangan pula mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya dengan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, maka Allah akan menyingkap keburukannya meskipun dia lakukan di dalam rumahnya yang paling dalam. Gak ada orang yang tahu aib yang dia lakukan, tapi karena dia suka membongkar aib saudaranya, Allah pun membongkar aibnya. Maka hati-hati. Yang keempat, Nabi SAW menegaskan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Sehingga ada kaidah al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau kita suka menyenangkan saudara kita sesama muslim, maka Allah pun akan menyenangkan kita. Kalau kita suka menghilangkan kesusahan saudara kita sesama muslim, maka Allah pun akan menghilangkan kesusahan kita. Oleh karenanya hendaklah kita bersemangat menolong saudara kita kaum muslimin, karena mereka adalah bagian dari diri kita. Ini adalah realisasi iman. Karena Allah dan Rasulnya seringkali menghubungkan antara ukhuwah persaudaraan dengan keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita juga bisa memetik pelajaran di sini pentingnya keimanan. Sebab kita bersaudara karena iman. Dan iman yang benar adalah iman yang tidak tercampur oleh kesyirikan dan kekufuran. Sehingga para ulama mengatakan manusia itu terbagi 3 dalam hal persaudaraan dan saling cinta. Yang pertama, orang-orang yang kita cintai sepenuhnya, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang kita benci sepenuhnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain, yaitu orang-orang yang masih beriman, masih muslim, tapi dia suka melakukan dosa-dosa besar. Maka kita cinta sesuai kadar keimanan dan ketakwaannya, dan kita benci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Inilah yang disebut cinta dan benci karena Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Nasihat yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Rasulullah SAW menghubungkan antara
menolong dan berbuat baik kepada sesama muslim, terutama orang-orang yang kesusahan, dengan menuntut ilmu. Maka kita bisa memetik pelajaran, seorang penuntut ilmu haruslah yang terdepan dalam berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada sesama penuntut ilmu. Perhatikan saudara kita. Kita lihat dia, barangkali sudah lama nggak dapat kiriman dari orang tuanya. Bantu dia, tolong dia. Penuntut ilmu haruslah bersifat penyayang. Dan ini diantara sifat utama ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnati arhamun nas linnas. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling penyayang kepada orang lain. Sehingga jemaah sekalian, ada satu hadis al-musalsal bil awwaliyah yang selalu diriwayatkan para ulama ahli hadis. Pertama sekali, ketika mengajarkan kepada muridnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa itu? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Kenapa hadis ini yang dipilih ulama untuk diajarkan pertama sekali kepada muridnya? Maka kata para ulama, untuk mengingatkan seorang penuntut ilmu itu haruslah bersifat penyayang. Bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Kenapa kita ajari orang lain? Karena kita menyayanginya. Dan tujuannya untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menghubungkan antara sifat penyayang dengan menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu haruslah terdepan dalam menyayangi, menolong, membantu, terutama orang-orang yang kesusahan. Dan hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Minimalnya karena dua sebab. Yang pertama, menuntut ilmu agama adalah amalan yang sangat agung. Amalan para pejuang di sepanjang zaman. Dan orang-orang yang terbaik, para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Dan dengan menuntut ilmu, kita menjaga agama Allah. Kalau nggak ada lagi yang belajar, akan hilang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan menuntut ilmu adalah amalan yang Allah cintai. Maka orang yang mengamalkannya akan Allah mudahkan masuk surga. Yang kedua, dengan ilmu kita mengetahui mana jalan ke surga untuk kita lalui dan mana jalan ke neraka untuk kita jauhi. Kalau seorang nggak belajar, bisa jadi jalan ke neraka dia mengira itu mengantarkannya ke surga. Jadi dengan ilmu Allah mudahkan kita masuk surga. Minimal karena dua sebab ini. Dan ulama mengatakan maksud hadis ini mencakup dua makna. Yang pertama, dia berjalan secara fisik
mendatangi majelis-majelis ilmu. Apalagi kalau dia fokus di pondok pesantren, nggak keluar-keluar, itu lebih baik lagi. Setiap hari, dalam durasi waktu yang lama, dia hadir di majelis ilmu. Ini makna yang pertama. Benar-benar dia berjalan menuju majelis ilmu. Makna yang kedua, dia menuntut ilmu dengan cara apapun. Tidak harus dia hadir di majelis ilmu untuk meraih keutamaan ini. Termasuk dia membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan rekaman-rekaman kajian, maka itu juga sama. Kalau dia melakukannya dengan ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Namun tentunya menghadiri majelis ilmu, terutama di masjid, lebih afdal. Karena ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan lain. Sebagaimana dalam nasihat berikutnya. Yang keenam. Kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada satu kaum berkumpul di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kitab itu di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman batin. Dan mereka akan dicurahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mereka menghadiri majelis ilmu, Allah menyayangi mereka. Dan para malaikat pun meliputi mereka. Dalam hadis yang lain, para malaikat memohonkan ampun bagi mereka. Dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah puji mereka, menunjukkan keutamaan mereka yang sangat besar. Ini luar biasa, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Kalau tidur, nggak tahu dia dapat nggak keutamaan ini. Mudah-mudahan dapat ya, karena tidurnya nggak sengaja kan. Dan kalau kita lihat saudara kita tidur di majelis ilmu, bangunkan dia. Caranya dipijit. Kalau dia nggak mau bangun, kasih bantal saja. Ini luar biasa, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Jadi, ternyata di majelis ilmu itu ada banyak berkahnya. Bukan sekedar kita menambah ilmu, tapi demi untuk meraih keberkahan-keberkahan majelis ilmu. Maka jangan kita sia-siakan nikmat. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan menuntut ilmu. Berapa banyak orang di luar sana, terutama anak-anak muda, yang Allah tidak berikan nikmat ini. Padahal mereka kuat, orang tuanya mampu membiayai mereka masuk pondok, tapi Allah tidak berikan hidayah untuk mereka melakukannya. Makanya para santri harus bersyukur dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak semua Allah berikan nikmat ini. Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah pilih. Mereka itulah orang-orang yang paling Allah cintai dalam sepanjang zaman. Para nabi dan rasul dan para pengikut mereka yang semangat dalam menuntut ilmu agama. Jangan sia-siakan. Semangat menghafal. Semangat belajar. Yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi SAW, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya, meskipun seseorang itu keturunan orang-orang yang mulia, itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkannya hanyalah amal solehnya sendiri. Jangankan
kepada orang lain atau kepada keturunan yang kesekian, kepada putri Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengingatkan, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki. Itu yang aku bisa berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Karena kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Putri Nabi SAW, anak beliau beneran, keturunan beliau beneran. Bukan yang ngaku-ngaku keturunan beliau tapi nggak terbukti. Ini sudah jelas putri beliau. Nabi SAW ingatkan, kamu sendiri harus beriman, kamu sendiri harus beramal soleh. Kalau tidak, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua kita soleh, meskipun orang tua kita ustadz, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kalau kita tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jamaah sekalian 7 nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam satu hadis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin bisa dilanjutkan dengan para ustadz kita yang lain. Ustadz Abul Aswad datang nggak beliau? Masih di sana ya? Ustadz Halil Rusdi, Masya Allah. Tafadhal Ustadz. Khalas, intahal ma'al-an. Fadhal Ustadz. Barakallahu fikum.